Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau berbagi tentang tanaman yang saya punya sendiri. Saya belajar ini apa ya? Ketahuan itu setelah saya punya bahan itu sendiri. Tanpa saya tanya sama siapapun, nggak ada respon dari siapapun. Tanya pun katanya adanya cuma ini sulit, kayak gimana sulitnya. Saya belajar dari pohon ini sendiri. Saya belajar tuh pertama perantingan untuk ilang-ilang ini, katanya itu kalau cabang dipelintir itu katanya nggak bakalan besar kalau untuk pengelosan. Tapi kalau untuk ilang-ilang bagi saya enggak, karena tanpa sengaja dulunya itu seneng pruning, seneng main kawat. Jadi tak kawat, daun muda saya buang, kok nggak tahunya dia keluar tunas. Sedangkan salah satu dari cabang tertentu saya los tanpa ada pengawatan, daun tanpa dipotong, dia nggak bakal keluar tunas kalau nggak dipotong. Jadi saya tekuk dulu, mecah, saya butuh 3 atau 2 cabang yang mendukung di cabang yang saya butuhkan. Saya buang daunnya, sisanya enggak saya buang, saya tekuk. Habis dia bercabang, saya los, yang enggak dibuang itu saya los, saya lepas. Saya perhatikan yang saya butuhkan itu. Terus keluar 3, itu pun saya ambil mata tunas yang saya butuhkan. Saya butuh 2, ya saya buang 2 daunnya, terus saya los lagi ujungnya, ya gitu aja seterusnya. Mungkin secara kelihatannya sih nggak ada tahapan sama sekali karena tertutup sama los-losan yang saya lepas. Tapi jangka waktu yang saya butuhkan, saya pot ini saya tanam sekalian di dalam ground. Itu alhamdulillah 1 jempol, hampir sejempol itu saya cuma butuh waktu 4 bulan. Itu hampir 1 jempol untuk hilang-hilang. Jadi kalau ngerapin cuma saya potong los-losannya, saya yang butuhkan itu saya rapikan, udah. Kawatan saya lepas dari muda 1 bulan sampai 2 bulan saya lepas, udah nggak balik. Itu untuk hilang-hilang. Kalau untuk jenis-jenis yang lain sih beda, kayaknya beda. Terus untuk akar sendiri saya punya bahan terbatas. Ini pohonnya nggak ada akar sama sekali, adanya tumbuh akar cuma di bekas potongan paling bawah. Di pot juga nggak enak, kelihatan bagus di atas, bawahnya polos. Arah tumbuh dari bawah ini terus ada terus kayak gitu, kayak gini terus. Dulunya saya potong, kesannya biar rapi. Nggak tahunya tanpa sengaja ini ketindian potongannya genteng lama. Pas tak buka potongannya kok keluar akar. Akhirnya punya inisiatif sendiri, saya bentuk dulu sedemikian rupa kayak akar. Ini akar sulaman semua. Saya bentuk dulu, habis saya bentuk dia udah mulai kaku. Jadi saya gebet sih, saya tanam, saya gebet pakai kawat, ujungnya saya los. Kalau ujung dipotong dia nggak bakalan besar, mati pasti. Tadi di los, saya butuhkan, oh segini udah cukup, saya potong, udah keluar akar, jadi penunjang dia batu makan. Buat mengurangi gerak dasar yang minus. Jadi yang saya punya dari bahan saya sendiri, itu pun saya belajar dari pohonnya sendiri, dia maunya gimana. Saya media juga tanah sama saya campur sama apa aja saya pernah. Akhirnya mintanya ya gitu, ketemunya dia karakternya minta minum banyak, rakus air, rakus pupuk, rakus matahari.
Jadi untuk ileng-ileng ini banyak orang yang banyak persepsi gini, ileng-ileng ini ada dua jenis. Ada dua jenis katanya, ini yang berdaun hijau, ada yang berdaun merah. Kalau untuk saya sendiri itu salah kaprah, karena saya punya ileng-ileng ini bolak-balik ya. Jadi kalau gini, kalau tunas ini berwarna hijau meskipun dia tunasnya besar, itu tumbuhnya lama. Tapi meskipun daunnya kecil, dia berwarna tunasnya merah, dia subur cepat sekali. Jadi saya menyimpulkan ileng-ileng ini kelihatan dia itu subur, benar-benar subur kalau tunasnya udah berwarna merah. Kalau lainnya dari ileng-ileng ya ada itu tapak jala banyak kan. Jadi kalau jenis ileng-ileng saya sendiri cuma satu kayak gini, saya potong daunnya, saya kawati, kata orang nggak bisa besar, terserah. Saya penting yakin gitu ya, saya nikmati prosesnya. Dia bertunas, ini saya lepas. Terus ini dia bercabang, ini saya kawat lepas, kawat lepas. Jadi ini kadang mungkin kalau untuk satu jari, kalau ini sudah bercabang, ini nggak bakalan sampai 2 meter. Kalau ini dilepas nggak pakai up sama sekali, tambah dipecah, dia bercabang, mungkin sampai 5 meter atau 4 meter, itu baru satu jari. Itu pengalaman yang saya dapat dari bahan saya sendiri. Ya ini sharing dari saya, ini pengalaman saya. Mohon maaf kalau ada salah tutur kata saya dalam menyampaikan bahasan saya ini. Jadi saya terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari jenis ileng-ileng Pak Men. Bahwasannya ileng-ileng ini dari dulu memang agak disepelekan. Jadi ini kebetulan sekali Mas Rofin ini sudah membuktikan bahwasannya ileng-ileng ini benar-benar prospek. Dari segi karakter batangnya mirip santiki, dari segi daunnya bisa mengecil kayak ulmus gitu. Mungkin kalau di foto dari kejauhan orang-orang kiranya ulmus ini, apalagi tunasnya sudah merah-merah, jadi kayak ulmus kalau menurut saya. Terus lagi tadi untuk suam akar, Mas Rofin biasanya pakai tunas-tunas yang ada di dekat akar untuk menambah. Nah, contohnya yang ini awalnya ini adalah tunas yang tumbuh ke atas, tunas tumbuh ke atas, terus ini ditekuk ke bawah, tetapi ujungnya tidak dipotong, tetap diloskan. Nah, setelah dilos porsinya sesuai, baru bisa dipotong. Kalau belum keluar akar sudah dipotong, kalau belum keluar akar dipotong, nanti akan mati dan membusuk, katanya Mas Rofin tadi. Jadilah ini contohnya, ini berawal dari sebuah tunas yang seperti ini, diolah sedemikian rupa, dibentuk untuk menyerupai akar, dan ini benar-benar sangat terlihat seperti akar menurut saya. Padahal ini adalah tunas yang tumbuh ke atas pertamanya. Jadi tipsnya tadi, kalau ada tunas jangan dibuang, kita loskan, setelah itu kita tekuk, kita kubur dikit. Kalau sudah keluar akar baru bisa dipotong. Kalau belum keluar akar dipotong, akan membusuk cabangnya. Seperti Mas Rofin. Ini juga hasil saya ground dulu itu adanya cuma segini, terus saya sini saya ground sambil saya tekuk. Ini poros yang saya lepas, ini saya lepas ke atas, ini sambil membentuk, ini saya lepas, ini enggak saya apa-apakan, ini saya dapat 4 bulan dari dokumentasi. Nah, ini bahasanya kalau orang-orang di bonsai biasanya kayak sistem suntik Pak. Jadi membuat cabang, kita tidak mempertimbangkan porsi dulu, kita langsung memecah perantingan dan anak cabangnya.
Setelah itu apabila ada tunas yang ada di cabangnya, kita loskan. Diloskan nanti akan berpengaruh pada porsi sebuah cabangnya. Jadi ini tetap dibentuk, ini kalau ada losan kita tarik. Diloskan, nggak perlu dibentuk, nggak apa, nanti akan dibuang. Nah, contohnya yang sudah jadi ini. Nah, ini sebelumnya ada los-losan yang panjang. Nah, ini sudah terbentuk, tetapi ada kayak gini. Nah, ini fungsinya menarik, merangsang ini agar sesuai porsi, jadi membesar. Nah, ini tips dari Mas Rovin seperti itu. Ya, sangat bagus sekali, kita mengapresiasikannya. Bahwasannya di sini ya kita tepuk tangan dulu. Jadi ilmu baru. Jadi kalau bola ada hilang-hilang jangan disepelekan. Sikat. Sikat. Sikat ini. Terus terang saya sendiri sudah lama bermain hilang-hilang, tapi ya masih belum dapat ilmunya karena yang ngapain di grup aja kan ngapain bonsainya. Oh, Kak Trimo tak. Nah, jadi ya inilah fungsinya kita membuat sebuah komunitas, bahwasanya ada porsi-porsi sendiri untuk kita. Anda manfaatnya di mana, Anda bisanya apa, ya itu yang kita maksimalkan. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tips lagi atau jenis lain atau sancang atau libre atau apa.